Selamat datang di Maksima Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan tamu nih dari teman-teman Maksima. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, nama aku Kenzi. Kalian boleh panggil aku Ken atau Zi juga boleh sih. Halo, aku Amanda Putri. Biasanya dipanggil Amanda atau Manda. Halo, aku Safira. Di episode kali ini tuh, kok kamu bawa radio sih kan? Kok tumben-tumbenan gitu? Biasanya bawa makanan buat kita, kok kamu bawa makanan sih kan? Soalnya kan udah biasa ya kalau aku bawa makanan atau biasa di podcast pun. Sekarang itu aku lagi kayak nostalgia gitu. Kan zaman sekarang itu udah jarang ya anak muda yang suka dengar radio, gak kayak orang zaman dulu gitu. Apalagi ini di rumah ada radio nganggur, jadi tiba-tiba kepikiran aku bawa ini aja ya. Kalau kamu tuh kan sering berarti dengerin radio gitu. Dulu sih biasanya mbah yang nyetel radio jadi ikut-ikutan. Kalau kalian ini? Enggak sih, aku jarang biasanya lihat YouTube. Kalau radio sih biasanya kalau perjalanan ya Suara Surabaya itu Oh iya. Oh iya, saya sampai hafal intronya loh. Iya, coba. Yang Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Oh iya. Bener sih. Gak pernah denger. Kamu pernah sadar? Ya itu tadi kan Oh. Suara Surabaya itu. Biasanya aku kalau lagi ada di wilayah Surabaya, tiba-tiba radionya langsung nyambung ke itu. Iya. Biasanya kan macet-macet mudik ya, ya. mudik gitu. Tinggal jaringannya sih ke sana. Kan biasanya bukan biasanya sih. Kan radio itu kan emang perlu jaringan yang bagus dekat wilayah tertentu. Dari kalian ini ada gak sih punya pengalaman gitu ke stasiun radio atau mungkin kerabatnya gitu ada yang di stasiun radio? Aku punya sip, aku kan punya paman. Nah, pamanku itu kerjanya di stasiun radio. Biasanya pamanku udah standby di kantornya itu mulai dari jam 6. Terus aku tanya ke pamanku kenapa jam 6 tuh udah standby. Terus katanya tuh kata beliau harus nyiapin alat-alatnya kayak dari mikrofon, komputer, terus audio monitoring dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau kamu pernah kan? Mungkin kunjungan TK gitu pernah nggak? Kalau TK sih nggak pernah ya, pernahnya kayak rekreasi ke BBL terus TPI itu yang baunya amis sekali. Oh iya. Terus Safira pernah waktu Oh, iya. dulu gitu atau tahu? Dulu waktu TK sih, waktu masih di Tuban itu kunjungan ke tempat penyiaran radio. Oh. Oh ya, terus kira-kira tuh skillnya apa aja itu yang dibutuhkan untuk jadi Iya. seorang penyiar radio itu loh? Iya. Pengen banget sih. Oh bisa harus gitu. Itu kayaknya menarik. Iya. Pamanku dulu, aku kan juga pernah tanya. Aku dulu juga pernah minat sih jadi penyiar radio. Katanya yang pertama itu sama kayak pekerjaan yang lain, kayak harus adaptif, kreatif, terus rajin. Tapi yang paling utama tuh mereka harus bisa memiliki kemampuan problem solving, karena biasanya kan di radio nggak cuma menyiarkan musik-musik aja, tapi juga menyiarkan tadi kayak kemacetan, terus berita terkini, sama kadang ada kayak pembunuhan gitu kan. Oh iya. Aku juga sering dengerin berita itu pagi-pagi sih di kopi pagi kalau nggak salah di Maden FM gitu. Oh iya pernah. Banyak sih di Bojonegoro ini stasiun radio. Kalau kamu sering dengerin apa saja? Atau mungkin? Biasanya kita itu cuma dengerin kalau perjalanan, kadang deket-deket area Surabaya itu kayak langsung nyambung ke Oh ya, Suara berarti Surabaya. radionya di mobil Di aja. mobil aja. Iya. Oh, nggak sering-sering gitu ya? Setahu aku ya, dulu itu kan radio dibuat untuk ngirim kode Morse buat untuk perang gitu. Mungkin dari kalian ada yang tahu perkembangan radio itu waktu pada zaman penjajahan Jepang dan Belanda gitu? Bisa menceritakan? Jadi dulu itu kan radio ditemukannya itu tahun 1800-an ya sama Marconi. Orang mana sih nggak tahu, pokoknya di Eropa sana. Terus kan Indonesia kan diduduki sama Belanda ya. Yeah. Jadi Belanda itu kan udah dengar ada wah teknologi baru nih, radio dari yang Marconi kan sama-sama Eropanya. Terus di Indonesia Belanda bikin
stasiun radio ya kayak cuma buat propaganda gitu aja. Habis itu lama-lama tadi itu tahun 1925-an 16 Juni itu Belanda bikin stasiun radio di Indonesia. Terus orang Indonesia sendiri juga pengen lah bikin stasiun radio sendiri di Jakarta, Bandung, Solo, Medan, Madiun dan beberapa tempat lain. Tapi tetap aja masih disetir sama orang Belanda. Kalau Jepang nggak tahu ya, mungkin ada yang tahu waktu Indonesia sama Jepang gimana? Oh ya, jadi waktu masa penjajahan Jepang itu di Indonesia hanya radio milik pemerintah aja tuh yang boleh menyiarkan berita-berita, dan beritanya cuma berita tentang peperangan sama perkembangan dunia pada masa itu aja. Nah itu tuh merupakan propaganda Jepang dalam menyiasati perang Asia Timur Raya tuh. Terus pada akhirnya pada saat Jepang menyerah pada sekutu atau istilahnya Jepang kalah ya, akhirnya para pemuda Indonesia itu mengambil alih radio tersebut untuk mengobarkan semangat juang para pemuda Indonesia, dan akhirnya pemuda tersebut menyiarkan atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia lewat radio. Nah gitu tuh. Jadi kalau nggak iya aku keinget lagi itu ada orang Indonesia yang kerja di kantor radio. Kalau nggak salah kantornya itu namanya di pemerintahan militer Jepang ya, kalau nggak salah tuh Hoso Kyoku. Nah kan ada tuh orang Indonesia yang kerja di Hoso Kyoku. Orang Indonesia itu kalau nggak salah beliau namanya itu apa ya? Bentar deh. Yusuf Rono Dipuro. Nah beliau itu salah satu pahlawan yang dianggap karena beliau memproklamasikan kemerdekaan Jepang lewat radio di Jepang. Karena beliau kan ada kerja di sana, jadi lewat orang dalam juga gitu. Proklamasi Jepang. Boleh Indonesia. Oh, Indonesia. Proklamasi Indonesia. Kok Jepang merdeka sih Jepang? Oh iya. Gitu mungkin. Iya, tahu nggak sih? Live streaming pertama di dunia itu yang nonton tuh orang Indonesia. Iya. Jadi dulu itu jadi kemarin kan aku habis di Solo itu ada Pura Mangkunegaran. Tahu Gusti Nurul nggak? Oh iya, kurang tahu sih, tapi ya. Pernah dengar tadi? Itu yang itu jadi kayak apa sih, kayak bangsawan Solo itu cantik banget gitu. Dia itu nolak cintanya Soekarno. Nah, dia tuh terkenalnya gara-gara itu. Nah, jadi dulu itu dia itu pernah di Belanda itu nari, tapi gamelannya itu di Indonesia. Oh iya, radio. Jadi tahu sih, aku pernah dengar itu. Dia itu orang Indonesia sendiri yang melakukan live streaming pertama di dunia. Kayak radio gamelannya dari Indonesia, desain radio di Belanda. Keren ya. Keren banget ya, Indonesia sampai bisa itu live streaming. Tapi kita ini kan sudah kelas 12 ya. Pasti kita juga mikirin dunia kerja ke depan. Kalau kalian itu mikir gak sih kalau penyiar radio itu untuk kedepannya bakalan hilang itu profesi? Kalau menurut aku ya 50-50 gak sih, soalnya kan kalau misal dibawain sama kayak teknologi AI itu kayak data, sedangkan kalau dibawakan oleh manusia kan lebih kena gitu kan. Ya itu 50-50 lah. Atau mungkin penyiar radionya bisa kayak inovasi, mungkin beralih sedikit jadi kayak bisa diakses lebih mudah lewat handphone. Kan biasanya anak muda pakai handphone ya. Iya, biasanya aku dengerin radio lewat handphone tuh kayak ada bunyi kayak error gitu kan. Iya, kayak kurang males sih gitu ya, jadinya males dengerin radio. Suara ular. Namanya sudah kelas 11, semoga ya kita semua diperlancar juga untuk kedepannya gitu ya. Dunia kerja moga-moga ya gampang. Mungkin itu saja podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.